Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Geofishing. Kali ini saya akan berbagi lagi tutorial cara bikin WTD bahan glue stick. Seperti apa lurnya? Seperti ini. Saya bikin ukuran kecil ya. Ini ukuran 7 cm. Karena target saya paling 3 jari 4 jari. Kalau ingin target babon mungkin bisa bikin lebih besar lagi ya dari 7 cm. Bisa 9 cm atau 10 cm. Kita lanjut cara proses pembuatannya seperti apa, terus ikuti di channel Geofishing. Kita lanjut cara pembuatannya. Pertama-tama yang saya siapkan cetakan WTD-nya seperti ini. Ini bagian bawah, ini bagian depan, ini bagian belakang. Ini ukurannya kurang lebih 6 cm. Nanti jadinya 7 cm karena depan buat hanger ditambah lagi lebih tebal sama bagian belakang. Juga buat bagian hanger bawah dikasih lebih tebal. Kita lanjut cara prosesnya. Siapkan plastik. Ini plastik ringan, tipis. Biasanya ini buat tahu ya. Plastik buat tahu. Ini ringan, sangat bening sekali. Cocok untuk pelapis. Biar nggak nempel nanti di bagian molnya ya. Kita potong dulu plastiknya. Kurang lebih 2 jari ukurannya. Kurang lebih seperti ini. Nanti buat pembalut cetakannya ya biar nggak nempel. Jangan lupa dikasih minyak goreng. Tahap pertama kita kasih minyak goreng dulu di bagian cetakannya biar nggak nempel saat nanti dicopot, biar mudah dilepas. Kalau sudah dikasih minyak goreng semua biar rata, lalu kita balut dengan plastik yang sudah saya siapkan seperti ini. Harus ketutup semua ya, belakang, depan. Untuk cara menempelkannya bisa pakai geretan gas. Bagian ujung juga ya tersisa plastik, lalu kita rapihkan pakai geretan gas. Saat nanti dilepas nggak nempel, mudah untuk dilepas. Kita bagian depan ini kurang sedikit, kita bisa tambahkan plastiknya. Plastik ini buat tahu sangat lentur ya, mengikuti bentuk cetakannya. Ini ada sisa depan, kita bisa potong, bisa rapihkan, jangan sampai habis, disisain sedikit buat penutup ujung cetakannya.
cetakan sudah terbalut plastik buat bungkus tahu ya. Lalu kita lanjut cara dikasih lem glue sticknya ya. Bisa diambil bagian belakang dulu atau bagian depan dulu. Saya mau kasih bagian depan dulu ya. Caranya melingkar dari atas ke bawah, terus diputar agar hasilnya rata. Melingkar ya dari atas ke bawah. Usahakan semuanya tertutup ya. Jangan sampai ada yang bolong. Nanti kalau ada yang bolong, nanti WTD-nya masuk air. Jadi actionnya kurang maksimal. Agak terganggu sama air. Yang sebagian depan udah terbalut dengan lem bakar ataupun glue stick. Kita tunggu kering 2 atau 3 menit ya. Sudah 3 menit, sudah mulai mengering. Kita bisa pindah posisi pegangannya ya. Lalu kita lanjutkan mulai dari ujung yang bekas tadi kita kasih lem bakarnya ya. Kita mulai lagi. Ini harus ketutup semua. Diputar ya. Biar rata hasilnya. Nanti merapihkannya bisa pakai geretan gas. Yang penting rata ya. Masih berantakan nggak apa-apa, nanti bisa dirapihkan pakai geretan gas. Ini untuk bagian belakang dan depan dikasih tebal ya untuk ring hanger. Sudah tertutup semua, tapi belum rapi ya ini. Bisa kita ratakan dengan elemen tembakannya ya. Yang penting rata. Sudah tertutup semua, masih tidak rapih, bergelombang ya. Nanti kita rapihkan pakai geretan gas. Kita tunggu kering dulu. Coba perhatikan. Ini belum rapih ya. Masih berantakan. Ini untuk bagian depan. Bagian depan dikasih tebal ya untuk ring hanger. Sama depan belakang dikasih tebal. Kurang lebih setengah senti. Ini untuk penanaman hanger. Sudah mulai kering. Kita lanjut rapihkan pakai geretan gas.
Jangan lama-lama ya, tapi sering. Nanti kalau kepanasan nanti meleleh. Diamkan dulu, lalu mulai lagi. Diamkan dulu, lalu mulai lagi. Jangan terlalu panas. Sedikit-sedikit aja. Jangan sekaligus pengen rapi, jangan ya. Kalau sudah bagian depan rapi, kita tunggu kering. Nanti pindah posisi, tinggal bagian belakangnya. Kita tunggu kering dulu. Bagian depan sudah mulai mengering, kita pindah posisi, kita rapihkan bagian belakang. Bagian depan udah agak sedikit rapih, tapi belum sempurna ya. Nanti kita panasin lagi, satu kali lagi. Kita pindah posisi, kita pegang bagian depan, lalu kita ratakan untuk bagian belakang ya. Jangan terlalu lama, takutnya meleleh. Lalu pindah sisi yang sebelahnya lagi, di bagian bawahnya, diputar-putar ya. Mana yang tebal bisa dipanasin lagi biar rata. Terus nunggu kering lagi, nanti sekali lagi ya, 2 kali untuk cara meratakannya. Pakai gerakan gas 2 kali. Nggak bisa sekali jadi nggak. Bisa juga kita gunakan untuk minyak goreng. Takut ada yang tebal, bisa kita celupkan tangan kita ke minyak goreng, lalu diusap-usap kayak gini ya. Nggak nempel. Bagian mana yang tebal kita panaskan, lalu diusap-usap tangan kita, usahakan pakai minyak goreng ya, biar nggak nempel. Sudah mulai rapi bagian belakang, bagian depan. Lalu kita lanjutkan cara pasang timahnya ya, atau pemberatnya seperti apa. Kita keluarkan dulu cetakannya ya dengan pakai cutter. Dibelah bagian punggungnya, jangan bagian bawahnya, jangan. Bagian punggungnya ya dibelah. Pakai cutter ataupun pisau. Hati-hati, jangan sampai melukai tangan. Kalau sudah terbelah di sini,
Untuk bagian ujung-ujungnya kita dikasih seperti letter T agar untuk pengambilan cetakannya lebih mudah lagi. Dibelah ya, setengah dipotong, 1/4 dipotong. Cukup. Nanti kita ambil cetakannya. Kita ambil cetakannya. Mudah ya, nggak nempel. Untuk plastiknya mau ditinggal di dalam juga nggak apa-apa ya, nggak ngaruh. Karena plastiknya bening, warna transparan. Mau diambil nggak apa-apa, mau disimpan di dalam nggak apa-apa. Yang sebagian saya ambil, sebagian ada di dalam sini ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita kasih lem bakar lagi untuk cara merapikannya. Sekarang pemasangan pemberatnya dulu. Pemasangan pemberat ada di tengah-tengah hook, antara hook belakang sama hook tengah. Saya biasa pakai pemberat di belakang hook tengah ya, di belakangnya. Ini bagian belakang. Hook belakang, hook tengah, biasanya saya taruh pemberat di sini. Kita lanjut cara pemasangan pemberatnya. Ini pemberatnya. Saya pakai kurang lebih 2,5 gram. Sesuaikan aja dengan ukurannya ya. Untuk pemasangan pemberatnya, di dalamnya dikasih lem agar pemberatnya enggak rubah ya, tetap pada posisinya. Seperti ini. Sudah dikasih lem. Biar lebih kuat lagi, dikasih 1 tetes lem. Biar nggak rubah ya. Saya rasa sudah cukup kuat. Nggak bakalan copot. Lalu kita rapihkan. Kasih lem lagi untuk bagian atasnya ya. Kita rapatkan lagi. Dikasih lem lagi. Bagian depan dulu ya. Bagian depan kita kasih lem tembak lagi. Ataupun lem bakar. Kalau sudah ketutup semua, tunggu kering dulu. Kalau sudah kering, kita bisa panaskan lagi pakai geretan gas untuk merapikannya. Kita tunggu kering. Sudah mulai kering, masih berantakan. Ini bekas lem bakarnya yang ditambah ya tadi untuk penutup pengambilan cetakannya. Langsung kita rapihkan dengan geretan gas.
Seperti biasa sedikit-sedikit ya, jangan langsung rapih seperti awal. Bisa diamkan, bisa berulang-ulang ya, sampai 3 kali biar rapi sempurna. Kita tunggu kering lagi, nanti kita panaskan lagi pakai gerakan gas. Bisa kita ulang-ulang terus ya sampai 3 kali. Biasanya saya sampai 3 kali. Masih ada kurang rapi ya. Kita bisa panaskan lagi. Biasanya saya nggak pakai apa-apa lagi, udah bisa pakai minyak goreng bisa kalau kerepotan ya untuk merapihkan. Minyak goreng kita kena tangan bisa doles-oles ya seperti ini. Bisa juga dengan sunlight cuci ya. Sudah mulai rapih. Kita pasang untuk bagian hanger depan dan belakang. Kalau pemasangan hanger biasanya saya dekat kompor. Pemanasnya pakai kompor. Kita pindah posisi ya. Ini untuk bagian hanger tengah ya. Seperti ini. Saya sudah siapkan. Karena takut kelamaan durasinya. Untuk hanger tengah. Dan ini untuk hanger belakang dan depan. Seperti treble hook. Untuk mengait ya. Biar kokoh. Bila ditarik hampala-hampala besar, tidak akan copot. Atau bikin bandulan seperti ini. Seperti kail. Kita lanjut untuk pemasangannya seperti apa. Saya nyalakan kompornya dulu. Pemanasnya saya pakai kompor. Kita simpan dulu hangernya. Saya mau pasang bagian tengah dulu. Untuk bagian tengah dikasih tebal ya. Saya mau pasang di sini. Dikasih tebal, kelihatan nggak? Dikasih tebal. Untuk hangernya nanti ya, dipanaskan langsung ditempelkan di sini. Ini hanger yang tengah. Kita pakai tang, lalu panaskan. Pasangnya mesti tengah-tengah ya. Tepat di tengah-tengahnya, jangan terlalu pinggir. Pas di tengah-tengahnya. Sudah mulai panas. Kita langsung tempel bagian hangernya. Pas di tengah-tengah ya. Kalau sudah kuat, untuk merapihkannya nanti belakangan pakai gerakan gas lagi. Hanger sudah terpasang. Untuk yang tengah, kita pemasangan untuk yang depan dan belakang ya. Saya mau pasang yang kedua untuk hanger yang belakang. Kita panaskan lagi. Satu menit juga sudah merah ya kalau hanger. Tepat di ujung. Untuk pemasangan tepat di ujung. Harus rata ya. Hanger belakang sama hanger yang tengah sejajar. Saya rasa ini udah lurus.
Nanti untuk merapihkannya bisa ditambah lagi di sini lem tembaknya untuk menutupi kekurangannya, karena ini saya bikin kepanjangan. Nanti bisa dirapihkan pakai geretan gas lagi. Kita pasang yang bagian depan. Kita pasang bagian depan. Kita panaskan lagi seperti biasa. Yang depan juga harus benar-benar lurus antara hanger belakang, tengah, dan depannya sejajar. Kita panaskan lagi. Sudah mulai panas. Kita tempelkan pas bagian di tengah-tengah. Nanti kita rapih ulang ya pakai geretan gas. Ring hanger sudah terpasang depan semuanya. Kita bisa rapihkan lagi pakai geretan gas. Kita kembali ke tempat yang pertama. Ini untuk bagian depan kita bisa rapihkan lagi karena di sini kurang rapih ya. Kita pakai rapihkan lagi pakai geretan gas. Untuk bagian tengah juga kita rapihkan lagi. Ini untuk bagian belakang agak kurang ya, bisa ditambahkan lagi lem bakarnya sedikit untuk menutupi sisa hangernya yang kurang ya. Kita tambahkan lem bakar secukupnya untuk menutupi hanger yang kurang masuk ke dalam ya karena kepanjangan. Seperti ini. Nanti kita rapihkan pakai geretan gas. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk belakang sudah ditambahkan lem bakarnya. Lalu kita pasangkan mata ikannya ya. Untuk pemasangan matanya kita kasih pas bagian mata lem tembak ataupun kustik sedikit aja. Seperti ini pas bagian matanya ya. Kasih lem tembak sedikit. Lalu itu kita pasangkan. Saya pakai warna kuning ya. Pakai warna kuning. Tekan sedikit biar nempel. Sudah jadi, sudah hasil, sudah finishing ya. Nanti saya akan tes langsung di sungai. Ikutin terus di channel Geofishing. Like, komen, dan subscribe jangan lupa ya. Mudah-mudahan amis, ini lurnya cepat amis ya. Kita tes langsung ke sungai.
Alhamdulillah sudah sampai spot. Ini spotnya. Saya langsung mau tes lure yang kita bikin, WTD dari bahan glue stick 7 cm. Mudah-mudahan amis di sini. Kita lanjut lempar aja. Wih, strike. Strike, langsung strike. Ya. Ini WTD 7 cm. Segini juga udah mau nyambar. Ini strike perdana. Langsung amis ya yang lure kita bikin. Kita lanjut. Ini masih berani. Hampili masih berani nyambar karena lure ukuran 7 cm, bahan glue stick. Kalau di air sangat kecil kelihatannya, karena hampir mirip-mirip air ya, bahan glue stick bening. Kita lanjut. Kita langsung rilis. Kita lanjut lempar. Kita cari poin yang kedua. Sekarang musiman ya untuk hampili banyak. Ukuran 2 jari 3 jari banyak. Ada sambaran. Strike. Strike. Strike, strike. Pa. Strike. Strike, bro. Strike kedua. Masih lure yang sama, WTD glue stick. Ukurannya sedang ya. Strike kedua, bro. Kita rilis lagi. Sambarannya lumayan. Yuk kita lanjut. Hook up ya yang tengah. Hook yang tengah, hook up. Berhubung udah sore, kita akhiri dulu mancing hari ini. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat buat para angler. Itulah cara bikin WTD dari bahan glue stick ataupun lem bakar. Kita akhiri dulu ya. Kita lanjut besok. Ini spotnya.